Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in wa ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Ilahi Rabbi yang mana telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua sehingga kita semua dapat melakukan aktivitas pembelajaran walaupun sedang berada di masa pandemi seperti saat ini. Marilah kita ikrarkan rasa syukur kita biqaulina hamdalah bersama-sama alhamdulillah. Kedua, sholawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, alladzi turja syafa'atuhu min yamin hadza ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Selanjutnya, kami di sini selaku pemateri akan menyampaikan materi tentang mengembangkan ide dan mencari peluang usaha di dalam mata kuliah dasar-dasar kewirausahaan. Langsung saja, apa yang dimaksud dengan ide dan peluang usaha dalam kewirausahaan? Perlu diketahui sebelumnya bahwasanya ide itu merupakan rancangan yang telah tersusun di dalam pikiran yang berupa gagasan-gagasan untuk dapat meraih suatu tujuan yang telah kita kehendaki atau yang kita rencanakan. Lalu dapat disimpulkan bahwa ide dalam konteks kewirausahaan ini adalah gagasan kreativitas dalam menciptakan sumber keunggulan untuk dijadikan peluang usaha atau bisnis dalam memperoleh keuntungan dengan menjual barang atau produk maupun menyediakan jasa kepada masyarakat. Lalu untuk mencari ide dan peluang usaha dapat bersumber dari berbagai hal, yaitu karena adanya perubahan teknologi, perubahan politik, dan kebijakan atau kreativitas, serta strategi yang berbeda, yang mana mengharuskan kita untuk mencari dan menemukan gagasan atau ide dengan cara melihat proses kesuksesan dari orang lain, bisa mencari inspirasi dari orang lain, atau bahkan kita bisa mengamati tren yang sedang berkembang pada saat ini, sehingga nantinya kita dapat menemukan ide atau gagasan di dalam menemukan peluang usaha. Sekian dari pembahasan tentang ide dan peluang usaha. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Mbak Ibu. Terima kasih. Identifikasi ide dan peluang usaha. Wirausaha merupakan orang yang mencari dan melihat peluang yang tersembunyi dengan gagasan baru dan merubah peluang tersebut menjadi sebuah kenyataan. Seorang wirausaha perlu mengidentifikasi peluang bisnis yang ada agar dapat dikerjakan dengan lebih baik dengan cara yang baru untuk dapat menciptakan dan memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan dalam perspektif usaha. Dalam kehidupan manusia ini, barang dan jasa sebagai alat pemenuh kebutuhan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Kedua alat ini dihasilkan dengan proses produksi. Barang merupakan alat yang dapat dilihat dan diraba, misalnya adalah HP, mobil, dan buku. Sedangkan jasa merupakan alat pemenuh kebutuhan manusia yang keberadaannya tidak dapat dilihat secara fisik. Misalnya adalah jasa guru, jasa montir, dan jasa lainnya. Selanjutnya, barang jadi yang dikonsumsi oleh masyarakat dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu barang yang mudah rusak, barang setengah tahan lama, dan bahan tahan lama. Wirausahawan dapat menjadikan beberapa hal yang bisa dijadikan patokan dalam memilih usaha yang akan ditekuni dalam jangka panjang, yaitu melihat karakter usaha yang disesuaikan dengan karakter diri sendiri. Yang kedua, apakah menyukai usaha tersebut? Karena hobi dari seseorang atau rasa suka terhadap usaha akan membuat seseorang lebih giat, tekun, dan pantang menyerah dalam menjalankan sebuah usaha tersebut, sehingga dapat berakhir dengan baik. Selanjutnya, melihat apakah mampu untuk menjalankan usaha tersebut. Mengukur kemampuan ini dapat dilihat dengan mengandalkan beberapa riset sederhana, yang kemudian hasilnya dapat dibandingkan dengan kemampuan yang dimiliki. Yang menjadi penilaiannya adalah kemampuan modal usaha, kemampuan dalam hal keahlian yang dimiliki, kemampuan dalam berbagai waktu, dan kemampuan untuk mengimbangi dinamika dunia.
usaha sekaligus mengantisipasi persaingan yang ketat. Selanjutnya adalah sifat atau karakteristik wirausaha. Wirausaha itu merupakan orang yang mengorganisasi dan mengarahkan suatu usaha baru. Berwirausaha harus berani untuk mengambil risiko yang terkait dengan proses memulainya usaha tersebut. Beberapa wirausaha terlahir dalam suatu seni dengan membuka usaha kecil-kecilan, misalnya dengan membuka kedai kopi atau nasi, bengkel, dan yang kemudian dapat terus berkembang menjadi besar dan sukses. Kebanyakan mereka yang berwirausaha belajar dan mengikuti dari para wirausaha yang sudah berhasil dan berpengalaman. Misalnya saja dari kedua orang tuanya, teman, atau orang yang dikagumi karena keberhasilannya. Karena terus tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi, maka mengakibatkan orang-orang untuk mengembangkan diri dengan kompetensi yang dimiliki untuk mengembangkan ide dan meraih peluang yang terukur dan prestasi tertentu. Bakat dari seorang wirausaha akan berkembang dan bertambah karena memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang diperoleh dari hasil interaksi dengan lingkungannya. Seorang wirausaha perlu menekankan kekurangan dan kelemahannya dengan cara bekerja keras dan terus belajar memahami serta mengenali lingkungannya agar mampu mengembangkan diri dan mengenali profesinya. Ada beberapa sifat dasar dan kemampuan atau karakteristik yang ada pada diri seorang wirausaha, yaitu memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah. Maksudnya adalah seorang wirausaha pasti akan mempunyai masalah dan harus memahami bagaimana cara untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dan mengetahui alternatif-alternatif dalam memecahkan masalah tersebut. Yang kedua, pemikiran yang kreatif. Wirausaha yang kreatif akan membuat hidup lebih menyenangkan, lebih menarik, serta menyediakan kerangka kerja dan dapat bekerja sama dengan orang lain. Percaya diri untuk mengendalikan kerja. Wirausaha akan dapat mengendalikan kerja jika menemui masalah dalam bisnisnya karena memiliki kepercayaan diri. Yang selanjutnya, meyakini atas dasar MBO, yaitu meyakini manajemen berdasarkan pada sasaran bisnis. Wirausaha yang memahami situasi rumit yang mencakup perencanaan, pengambilan keputusan, dan penyebaran ide-ide bisnis. Dengan menyadari adanya rincian yang penting tersebut, akan terus-menerus meninjau ulang semua kemungkinan untuk mencapai sasaran dalam bisnisnya. Selanjutnya, mengembangkan ide-ide. Wirausaha mempunyai kebutuhan untuk dapat mengembangkan ide-ide yang tidak kunjung berakhir. Yang keenam, menganalisis kesempatan. Wirausaha akan menganalisis kesempatan-kesempatan dengan cepat sebelum melibatkan diri. Wirausaha akan bergerak setelah yakin bahwa dalam usaha atau bisnisnya memiliki risiko yang kecil. Inilah satu ciri yang membawa kesuksesan dalam berwirausaha. Yang ketujuh, berorientasi pada prestasi. Wirausaha memiliki dorongan memperagakan tingkat energi yang tinggi, berorientasi pada prestasi, dan tidak kenal lelah dalam mengejar tujuannya. Dan yang terakhir, bekerja dengan jam kerja yang panjang. Wirausaha yang berhasil selalu bekerja dengan jam kerja yang panjang dan selalu menjadwalkan pertemuan-pertemuan yang penting dalam pekan itu. Wirausaha dapat dianggap sebagai pelopor, pemimpin, dan manusia yang mandiri serta memiliki berbagai kemampuan, yaitu mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi kegiatan bisnisnya dengan seksama serta bijaksana agar memperoleh keberhasilan di dalam usaha atau bisnisnya. Di lain sisi, wirausaha adalah orang-orang yang memiliki dorongan berprestasi yang kuat, yaitu 1. Sebagai kebutuhan berprestasi. 2. Adanya persepsi terhadap keyakinan sukses. Dan 3. Mengharapkan umpan balik sebagai dorongan. Yang keempat, orientasi masa depan. Yang kelima,
keadilan dalam berorganisasi, dan keenam, orientasi uang sebagai simbol kesuksesannya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.